Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas bab mengenai barisan dan deret. Secara khusus kita akan membahas subbab eh, barisan tertentu yaitu kelas dari barisan yang monoton. Mari kita melihat bagaimana barisan monoton dan kekonvergenannya. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan barisan yang monoton. Ya, oke ya. Jadi misalkan saya punya X yang adalah XN adalah barisan bilangan real, maka barisan X dikatakan naik, kita lihat yang naik dulu ya, jika XN-nya itu kurang dari sama dengan XN plus satu untuk setiap N bilangan asli, gitu ya. Eh, Artinya saya punya satu 2 3 4 5 dia adalah barisan naik. Oh ini udah ada contohnya ya. Jadi satu 2 2 3 3. Loh Pak, tapi dengan 2 tapi karena kita punya definisinya lebih kurang dari atau sama dengan. Jadi bisa sama gitu teman-teman ya. Jadi saya punya satu 2 2 3 3 ini masih kita lihat sebagai barisan yang naik. Karena XN-nya suku sesudahnya itu kurang dari suku setelahnya, kurang dari atau sama dengan ya. A kuadrat A pangkat 3 kalau A lebih besar dari satu dia adalah barisan naik. Kalau barisan turun gimana? Jika xn-nya lebih dari atau sama dengan xn plus satu untuk setiap xn bilangan asli. Artinya barisan setelahnya itu adalah kurang dari barisan sebelumnya gitu ya. Jadi saya punya satu setengah sepertiga makin lama makin nilainya makin mengecil. Dan saya punya nol B kuadrat B pangkat 3 untuk B antara nol sampai satu dia adalah juga barisan turun ya dengan cara yang sama lebih besar atau sama dengan. Jadi boleh sama ya. Barisan min satu pangkat n dan min satu pangkat n dikali n dia bukan barisan yang monoton ya, dia adalah barisan tak monoton. Artinya min satu 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 min satu satu min satu satu dia tidak monoton. Bagaimana untuk dari negasinya? Apa artinya barisan yang tidak naik atau barisan yang tidak monoton naik? Artinya adalah ada n sehingga xn-nya itu yang lebih dari xn plus satu. Jadi bukan hanya semua kurang, tapi ada juga yang lebih. Ya contohnya itu tadi dari min satu ke satu gitu dia akan turun gitu. Tapi kadang-kadang dia naik gitu ya. Nah jadi ini bukan barisan yang monoton. Ya dalam hal ini min satu satu bukan barisan yang monoton naik, juga bukan barisan yang monoton turun. Oh barisan dikatakan monoton jika merupakan salah satu dari barisan naik atau barisan turun. Ya. Oke, lalu contoh 7 4 1 2 3. Nah, ini bukan barisan monoton, tapi yang akan monoton naik gitu ya. Ultimately increasing kalau nggak salah namanya. Dengan cara yang sama, min 2 0 1 2 setengah, sepertiga, seperempat. Ini bukan barisan yang turun, tapi akhirnya dia akan turun. Jadi ini bukan untuk setiap n, tapi untuk suatu n. Ada n besar sehingga untuk setiap n kecil yang lebih besar dari n besar berlaku ini ya. Tapi kita tidak akan bicarakan lebih lanjut mengenai barisan yang akan monoton gitu ya. Kita bicara tentang barisan yang monoton saja. Nah, lalu ini ada satu teorema yang sangat penting sekali di dalam kekonvergenan monoton, yaitu ini. Kalau saya punya barisan dari bilangan real yang konvergen, jika dan hanya jika barisan tersebut, jadi eh, asumsinya adalah saya punya barisan yang monoton, barisan bilangan real yang monoton, maka barisan itu konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Gitu ya. Lebih jauh lagi, jika X adalah barisan naik yang terbatas, maka limit XN itu sama dengan supremum dari himpunan XN dengan N bilangan asli. Ya, hati-hati, ini bukan supremum dari barisan ya, supremum dari himpunan XN. Dan cara yang sama, barisan turun kalau limit XN-nya adalah infimum dari XN. Gitu ya, jadi kamu bisa bayangkan barisannya, misalkan saya pada satu arah dulu ya. Kalau barisannya monoton, misalkan monoton naik, tapi terbatas di atas, terbatas di atas. Artinya dia nggak bisa naik lebih tinggi.
Nah, nanti supremum dari himpunan XN ini dia akan menjadi titik konvergensinya gitu ya. Itu yang nanti akan kita buktikan. Tapi arah sebaliknya teman-teman, kalau dia konvergen pasti terbatas itu sudah otomatis ya. Kita sudah belajar di subbab mengenai subbab awal itu. Kalau saya punya barisan konvergen maka terbatas. Terbatas belum tentu konvergen, tapi kalau dia monoton dia akan konvergen. Mari kita lihat sketsa buktinya. Nah, pada slide ini hanya akan ditunjukkan bahwa barisan monoton naik yang terbatas di atas pastilah konvergen. Kamu coba sendiri untuk barisan monoton turun yang terbatas di bawah. Dia juga adalah pasti konvergen. Nah, jelas bahwa barisan yang konvergen pastilah terbatas. Itu sudah dibahas ya. Nah, sekarang saya mau arah kebalikannya. Saya punya XN-nya, asumsinya dia adalah barisan monoton. Dan bukan hanya monoton, tapi dia juga terbatas di atas. Oke ya. Jadi, oke, yang mau ditunjukkan bahwa barisan XN ini konvergen ke suatu X. Jadi ada X sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan indeks N sehingga setelah indeks itu berlaku Xn min X itu kurang dari epsilon. Jadi kalau saya buka ini akan menjadi Xn itu terletak antara X minus epsilon dan X plus epsilon. Oke ya, jadi itu yang mau kita tunjukkan. Tapi permasalahannya apa? Begitu saya punya monoton naik dan terbatas adalah X-nya siapa? Gitu ya. X-nya siapa? Nah, X-nya nanti adalah supremumnya saja, supremum dari himpunannya. Jadi karena XN terbatas di atas dan A itu saya ambil himpunan XN, tentu saja ini tidak kosong ya. Kalau kosong ya berarti nggak ada barisannya gitu. Maka himpunan A itu adalah himpunan yang tidak kosong dan terbatas di atas. Kita sudah tahu himpunan yang tidak kosong dan terbatas di atas, maka dia akan mempunyai supremum. Nah, dalam hal ini misalkan adalah X bintang adalah supremumnya. Nanti saya mau menunjukkan bahwa limitnya dia ternyata adalah X bintang. Gitu ya. Jadi sekarang saya sudah punya calonnya, sekarang baru saya bisa buktikan dia konvergen. Untuk membuktikan konvergen, kamu masih ingat saya harus mencari bilangan asli N. Bilangan aslinya didapat dari seperti apa. Oke ya. Nah, karena X bintang itu adalah supremum, maka kalau saya diberikan epsilon positif, X bintang dikurang sedikit, epsilonnya sedikit saja ya, asumsinya sedikit. Dia pasti bukan batas atas bagi A. Oke ya, X bintang dikurangi epsilon ya, epsilonnya nggak harus sedikit juga ya. Dia pasti bukan batas atas bagi A. Ya harus sedikit. Kalau batas atas bagi A artinya adalah apa? Artinya ada X N1 gitu, ada suatu indeks tertentu dia anggota A karena A itu adalah himpunan X ke N gitu ya. Ada X ke N1 gitu, ada N1 bilangan asli, XN anggota A sehingga X bintang epsilon itu kurang dari XN1. Jadi karena dia bukan batas atas, jadi ada unsur yang anggota A yaitu siapa? Adalah XN1 gitu ya, bahwa XN1 kurang dari sama dengan X bintang ya jelas karena X bintangnya batas atas dan XN1 itu adalah anggota dari A gitu ya, jelas. Jadi saya punya artinya ada XN1 untuk ini maka X bintang minus epsilon kurang dari XN1 kurang sama dengan X bintang untuk suatu N1 anggota bilangan asli. Tapi kita tahu A-nya ini adalah, maaf, himpunan barisan XN-nya itu adalah barisan yang monoton naik. Akibatnya X bintang epsilon itu bukan saja kurang dari, maaf ini seharusnya kurang ya, kurang dari XN1, tapi XN1 juga kurang sama dengan XN1 ditambah satu, XN1 ditambah 2 dan seterusnya. Jadi secara umum, kalau barisannya konstan ya sudah selesai ya teman-teman ya, sudah selesai. Dalam hal ini bukan barisan konstan, maka untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar sama dengan N1 berlaku X bintang min epsilon itu kurang dari XN. Jadi saya sudah mendapatkan ruas kiri dari apa yang mau saya inginkan. Pertanyaannya indeksnya mana? Indeksnya itu berdasarkan supremum tadi. Ya, jadi ada indeksnya. Nah, yang berikutnya X bintang itu adalah batas atas bagi A. Akibatnya Xn itu kurang dari sama dengan X bintang untuk setiap N bilangan asli. Secara khusus, maka untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N1. Gitu ya. Jadi saya punya Xn itu kurang sama dengan X bintang, kurang sama dengan X bintang tambah epsilon untuk setiap N lebih besar sama dengan N1. Jadi untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N1 berlaku X bintang min epsilon kurang sama dengan Xn kurang dari X bintang ditambah epsilon sehingga kita sudah membuktikan apa yang kita inginkan ya. Oke, jadi itu ada yang kita sebut teorema kekonvergenan monoton. Kamu coba untuk kalau dia terbatas di bawah maka dia adalah barisan yang
eh, jika dan hanya jika dia konvergen ya. Oke. Ini ada beberapa, mungkin saya akan tambahkan nanti di sini ya. Latihan, kamu coba buktikan untuk yang turun dan terbatas. Monoton turun dan terbatas di bawah. Saya pikir itu saja. Yang berikutnya nanti kita akan masuk ke bagian yang agak lebih rumit sedikit, yaitu mengenai subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, teorema Bolzano-Weierstrass dan subbarisan ini nanti kita akan pakai banyak sekali mengenai teorema kekonvergenan monoton ini ya. Jadi yang perlu kita tahu mengenai barisan monoton, kalau dia monoton, monoton naik, terbatas di atas, maka dia pasti konvergen. Monoton turun, terbatas di bawah, juga dia pasti akan konvergen. Itu yang kita sebut dengan teorema kekonvergenan monoton. Jadi barisan yang monoton itu, kalau dia terbatas, pasti dia akan konvergen. Ya, secara umum terbatas tidak harus konvergen. Itu yang harus kamu ingat. Oke ya, saya pikir itu saja. Terima kasih.